Halo sahabat pingpong, jumpa lagi bersama saya The Pingpong Video. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips penting untuk kalian semua, khususnya buat kalian yang lagi mau belajar pingpong ataupun sedang tahap latihan tenis meja. Nah, tips ini menurut saya sangat penting banget. Kenapa? Ibarat kalian sedang membangun rumah, ini merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Nah, di sini jelas sekali ya, ini pun merupakan pondasi yang harus kalian kuatkan untuk belajar pingpong supaya hasil dari latihan kalian pun terasa lebih maksimal dan setiap kalian latihan selalu ada peningkatan yang signifikan. Setuju ya? Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah mata. Kemudian yang kedua yaitu posisi kaki atau tumpuan kaki. Ini merupakan modern style ya. Karena kalau kalian tidak mengikuti modern style ini, kalian akan tertinggal oleh mereka yang menggunakan gaya modern ini. Alasannya apa saya menginformasikan ini? Karena kalau kita tidak mengikuti gaya permainan yang terbaru ataupun yang update, kita ketika misalkan kondisinya seperti ini, kita kualitas pukulan udah sama, terus untuk divisinya mungkin sama, tetapi lawan kita sudah menggunakan gaya modern, baik itu cara memegang padnya ataupun tumpuan kaki, posisi siap maksudnya ya. Dan kalian ataupun saya masih menggunakan old style ya, ataupun gaya lama. Di situ kita akan tertinggal satu langkah. Nah, saya tidak menginginkan atau tidak berharap ini terjadi untuk teman-teman semua. Untuk itu, langsung saja kita bahas ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mata. Kenapa mata? Mata sangat penting untuk kalian saat latihan ataupun turnamen tenis meja. Karena dengan mata kalian bisa tahu arah datangnya bola, entah itu ke sudut kanan, tengah ataupun ke sudut kiri. Setuju ya? Dan mata ini pun harus kalian latih kecepatannya untuk menangkap arah datangnya bola dari lawan main Anda ketika lawan main Anda melakukan servis, serangan ataupun pukulan lainnya. Cara melatihnya gimana? Ya kalian latih ketika bola itu sebelum melewati batas net, kalian sudah harus bisa menangkap arah datang bola tersebut jatuhnya di sudut mana. Setuju ya? Nah, oke. Kalau mata sudah, yang kedua yaitu posisi kaki. Nah, posisi kaki yang benar itu, kalau sebelumnya saya menginformasikan posisi kaki untuk kaki kanan agak sedikit di belakang dan kaki kiri sedikit di depan ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, itu menurut saya untuk saat ini bukan salah ya, bukan salah. Karena memang ada posisi-posisi tertentu dalam tenis meja ini yang harus dan mengharuskan posisi kakinya seperti itu, yaitu kaki kiri agak di depan dan kaki kanan mengikuti agak sedikit di belakang. Nah, itu bisa kita sebut dengan old style ataupun gaya lama ya. Nah, sedangkan gaya yang baru akan kita bahas setelah ini nanti. Gaya yang baru itu seperti apa? Atau biasa disebut orang menyebutnya dengan modern style. Modern style itu adalah dimana posisi kaki kalian antara kaki kiri dan kaki kanan itu sejajar. Sejajar ya, bukan miring. Nah, yang kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang seperti yang saya informasikan pada video sebelumnya, itu bukan salah, akan tetapi penempatannya ataupun penggunaannya adalah ketika kalian jauh dari meja. Jauh dari meja itu misalkan kalian melakukan spin jarak jauh ya. Kalau kalian melakukan spin jarak jauh, itu memang harus kalian kondisikan dengan posisi kaki seperti yang saya informasikan pada video sebelumnya, yaitu posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan mengikuti agak belakang. Nah, akan tetapi kalau yang modern style itu atau gaya terbaru saat ini,
Ketika kalian berada di dekat meja atau close table ya, usahakan posisi kaki kalian itu sejajar. Kenapa harus sejajar? Supaya ketika kalian melakukan gerakan dari posisi pukulan forehand ke pukulan backhand, kalian tidak perlu merubah posisi kaki lagi. Dan tentunya ini menambah kecepatan pergeseran kaki kalian ataupun mempercepat gerakan pukulan kalian dari pukulan forehand ke pukulan backhand. Logikanya begini, kalau misalkan posisi kaki kalian itu yang kiri di depan dan yang kanan itu agak di belakang, dan kalian berada di posisi dekat meja ya, ketika kalian melakukan pukulan forehand dan pindah ke pukulan backhand, mungkin kalian akan tertinggal kecepatan dengan lawan main Anda yang sudah menggunakan modern style ini, yaitu kaki sejajar. Karena dengan kaki sejajar tersebut, mereka hanya cukup melakukan pergerakan tangan dari pukulan forehand ke backhand seperti ini tanpa harus merubah posisi kaki. Setuju di sini ya? Nah, kecuali nih teman-teman ya, perlu kalian perhatikan juga pengecualian ini. Kecuali kalian jauh dari meja nih, misalkan kalian melakukan spin jarak jauh. Nah, ini wajib untuk kalian mengkondisikan atau memposisikan kaki kalian itu tidak sejajar atau yang kiri di depan dan kanan agak sedikit di belakang. Kenapa harus begini? Supaya bisa menambah power kekuatan pukulan kalian. Nah, di sini setuju ya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan informasi ini, semoga informasi yang modern style yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan siapa tahu permasalahan kalian selama ini yang mungkin pukulan forehand ke backhand kalian terasa lamban atau mungkin kadang tidak mengenai bola, siapa tahu penyebabnya adalah di posisi kaki yang baru saja saya informasikan ini. Oke, ini pembahasan yang kedua. Lebih menarik lagi adalah pembahasan yang ketiga. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, kalau yang old style atau gaya lama, ketika kalian melakukan jongkok atau menunduk, itu kalau untuk gaya lama itu menunduknya itu bener-bener menunduk banget. Nah, kalau yang modern style saat ini, kalian hanya secukupnya saja menundukkan badan kalian ataupun menengkuk kaki kalian secukupnya saja. Jadi tidak perlu yang bener-bener harus jongkok seperti ini. Kenapa saya sarankan seperti itu atau kenapa saya informasikan yang modern style ini? Karena kalau kalian masih menggunakan gaya yang lama atau biasa disebut old style ini dengan menunduk yang benar-benar menunduk seperti ini, kalian bukannya fokus terhadap arah datangnya bola, tetapi itu akan memperlambat gerakan kalian juga. Selain itu kalian juga akan terasa berat saat melakukan pergeseran kaki. Kenapa saya bilang berat? Karena kita sebenarnya sudah berat dengan membawa beban badan kita. Misalkan gemuk ya, kayak saya nih, misalkan kayak gemuk nih. Kalau saya terlalu menunduk dengan menekuk kaki yang benar-benar berlebihan, saya akan terasa berat saat saya melakukan pergeseran kaki dari backhand ke forehand ataupun ketika saya ingin melakukan serangan dengan membalik badan. Itu akan terasa sangat berat sekali. Jadi yang benar untuk modern style ini, kalian hanya cukup menunduk seperlunya saja. Nah, dengan menunduk seperlunya saja ataupun menekuk kaki seperlunya saja, itu akan mempermudah kalian atau meringankan berat badan kalian itu, sehingga saat kalian melakukan pergeseran kaki untuk melakukan serangan ataupun pukulan lainnya, kalian akan lebih terasa ringan. Dengan kondisi seperti itu, siapa tahu bisa meningkatkan kecepatan kaki kalian saat bermain tenis meja. Nah, yang setuju kalian boleh komen-komen di kolom komentar di bawah. Yang nggak setuju pun kalian juga boleh komen-komen di kolom komentar. Tentunya untuk membangun channel ini menjadi lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Yang setuju dengan materi kali ini, minta tolong dibantu ke share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan informasi ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar tersampaikan kepada kalian semua dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas permainan tenis meja kalian, ataupun yang sedang belajar pingpong ataupun yang baru tahap latihan dari awal ya. Semoga ini bisa benar-benar tersampaikan untuk mereka, sehingga latihan mereka pun lebih mendapatkan materi yang lebih, artinya mereka belajar dari awal sudah mendapatkan materi yang cukup. Oke, mungkin itu saja video kali ini, materi kali ini. Apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya di sini juga masih tahap belajar.
Yang saya sampaikan dari awal video sampai video terakhir adalah apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, salam pingpong.